Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahayu dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai topik sistem pengambilan keputusan pemilihan tempat kos di Universitas Riau menggunakan metode SMART. Kami mengambil topik ini karena di era globalisasi saat ini, keberadaan tempat kos sangat dibutuhkan dan menguntungkan bagi para pendatang baru, khususnya para mahasiswa baru. Biasanya mahasiswa baru akan mengambil tempat kos di sekitar area kampus mereka. Informasi yang terbatas akan menyulitkan para mahasiswa untuk mencari keberadaan dan fasilitas kos, yang dimana biasanya informasi ini beredar hanya dengan lewat mulut ke mulut, yang mengakibatkan tidak semua mahasiswa mendapatkan informasi tersebut. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, maka para mahasiswa akan mudah untuk mencari keberadaan kos dan tempat yang dekat dengan kampus mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah sebuah sistem pengambilan keputusan yang memudahkan mahasiswa untuk mencari keberadaan tempat kos baru menggunakan metode SMART. Dalam mengambil keputusan, metode SMART ini lebih sering digunakan karena lebih mudah untuk menanggapi kebutuhan pengambilan keputusan dan juga lebih mudah untuk melakukan analisa terhadap responden. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan. Menurut Kusrini tahun 2007, sistem pendukung keputusan merupakan salah satu jenis sistem informasi berbasis komputer yang sangat populer digunakan di kalangan manajemen perusahaan. Sistem ini bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan dalam melakukan proses pengambilan keputusan organisasional. Yang perlu diperhatikan adalah sistem pendukung keputusan tidak dimaksud untuk menggantikan peran penting para pemimpin organisasi, melainkan berfungsi sebagai pendukung yang memberikan informasi tambahan guna meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Dengan kata lain, sistem ini hanya berperan sebagai alat bantu bagi para pengambil keputusan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dengan adanya sistem pendukung keputusan, diharapkan para pengambil keputusan dapat memanfaatkan berbagai data, informasi, dan pengetahuan untuk melakukan pertimbangan yang lebih baik. Sistem ini mendukung pemecahan masalah dengan cara mengintegrasikan model dan teknik analitis serta akses pada data internal maupun eksternal organisasi agar dapat ditelusuri berbagai alternatif solusi yang ada. Dengan demikian, sistem ini hanya berperan sebagai alat bantu analisis dan evaluasi, bukan pengambil keputusan itu sendiri. Metode SMART atau metode Simple Multi Attribute Rating Technique adalah sebuah metode pengambilan keputusan multidimensi yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1997. Dasar metode SMART ini adalah bahwa setiap alternatif keputusan terdiri dari sejumlah kriteria dengan nilai tertentu, dan setiap kriteria memiliki bobot yang merepresentasikan tingkat kepentingan relatif antara kriteria tersebut. Jadi, nilai dari setiap kriteria harus dibandingkan dengan kriteria lain berdasarkan bobotnya masing-masing untuk mengevaluasi alternatif keputusan secara multi-perspektif dengan metode SMART. Metode ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pengambilan keputusan, pemilihan produk, atau penilaian kinerja. Adapun langkah-langkah untuk menerapkan metode SMART adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan menentukan kriteria yang akan digunakan. Kami menggunakan 7 kriteria, yaitu berupa harga, luas kamar, fasilitas, keamanan, kebersihan, lingkungan, dan jarak ke kampus. Setelah menetapkan kriteria, kemudian selanjutnya menetapkan alternatif atau pilihan kos apa saja yang akan dijadikan pertimbangan. Kami mengambil 10 kos yang berada di sekitar Universitas Riau, yaitu diantaranya kos Angsana, kos Kenari, kos Rivera, kos Cempaka, kos Putra Tanjung, kos Rikandi, kos Oren, kos Lavender,
kos Florina, dan kos De Wilans. Setelah kriteria dan alternatif didapatkan, kemudian pada masing-masing kriteria diberi bobot masing-masing. Untuk kriteria harga itu diberi bobot 7, luas kamar diberi bobot 2, fasilitas diberi bobot 4, keamanan diberi bobot 3, kebersihan diberi bobot 2, lingkungan diberi bobot 5, dan jarak ke kampus diberi bobot 6. Untuk bobot relatif itu dicari dengan menggunakan rumus bobot ke I per total dari seluruh bobotnya. Setelah menentukan kriteria dan bobot, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai kriteria dari setiap alternatif dan menghitung nilai utility dari kriteria tersebut. Untuk rumus menghitung nilai utility akan bergantung pada jenis dari kriteria yang akan dihitung. Untuk kriteria berjenis cost, maka rumus yang akan digunakan adalah Cmax dikurang Cout dibagi Cmax dikurang Cmin. Sedangkan untuk kriteria berjenis benefit akan menggunakan rumus Cout dikurang Cmin dibagi Cmax dikurang Cmin, di mana Cout adalah nilai kriteria dari alternatif yang sedang dihitung, Cmax adalah nilai kriteria maksimum dari setiap alternatif, dan Cmin adalah nilai kriteria minimum dari setiap alternatif. Setelah dilakukan penghitungan nilai akhir dan mendapatkan nilai akhir dari masing-masing kriteria, selanjutnya dilakukan rankingan yang mendapatkan hasil seperti berikut. Yang pertama ada A6 dengan nama alternatif kos Srikandi dengan skor akhir 0,76. Yang kedua ada A4 dengan nama alternatif kos Cempaka dengan skor akhir 0,66. Yang ketiga ada A10 dengan nama alternatif kos De Wilans dengan skor akhir 0,65. Yang keempat ada A1 dengan nama alternatif kos Angsana dengan skor akhir 0,62. Yang kelima ada A9 dengan nama alternatif kos Florina dengan skor akhir 0,61. Yang keenam ada A2 dengan nama alternatif kos Kenari dengan skor akhir 0,60. Yang ketujuh ada A7 dengan nama alternatif kos Orange dengan skor akhir 0,56. Yang kedelapan ada A3 dengan nama alternatif kos Rivera dengan skor akhir 0,47. Yang kedelapan ada A5 dengan nama alternatif kos Putra Tanjung dengan skor akhir 0,36. Yang terakhir adalah A8 dengan nama alternatif kos Lavender dengan skor akhir 0,33. Dari kesimpulan yang didapat berdasarkan perhitungan analisis yang telah dilakukan untuk membantu mahasiswa memilih kos dengan metode ini, didapatkan hasil kos Srikandi merupakan rekomendasi pertama dengan perolehan nilai akhir yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kos Srikandi unggul dalam memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan, yaitu dari segi harga, luas kamar, fasilitas, keamanan, kebersihan dan lingkungan, juga jaraknya ke kampus Universitas Riau. Yang kedua itu penerapan sistem pendukung keputusan mampu mengurangi kesalahan dalam pencarian tempat kos yang tidak diinginkan oleh mahasiswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.